Teman-teman bisa lihat ya, ini sausnya udah kita godok sampai benar-benar kental. Dan seperti yang kita lihat ya, di ayamnya juga ini saus menteganya tuh kayak nyelimutin ya. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Sahabat Koko Kuliner semuanya, hari ini kita dapat kepercayaan lagi dari salah seorang sahabat Koko Kuliner, yaitu Bapak Hari Chandra, yang kali ini memberikan kepercayaan kepada gua dan tim semuanya untuk melaksanakan catering donasi dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-40. Dan untuk catering donasi kali ini akan kita kirimkan ke Panti Asuhan Holy Angel sebanyak 60 packs dengan harga atau budget Rp30.000 per porsinya, dikalikan 60, berarti total omset yang kita dapatkan dari catering hari ini adalah sebesar Rp1.800.000. Nah teman-teman semuanya, dengan harga Rp30.000 per set menunya, menu yang hari ini bakal kita bakal bikin set menu bento dengan menu-menu seperti berikut. Yang pertama ada nasi putih, yang kedua ada jajanan pasar. Jajanan pasar nanti kita kasih dadar gulung sebanyak 2 piece. Selanjutnya ada capcay baso, ada ayam saus mentega, dan saus sambal. For sure untuk semua menu catering hari ini yang perlu kita masak hanya capcay baso dan ayam menteganya aja. Selebihnya itu sangat mudah untuk dibuatnya ya teman-teman. Untuk jajanan pasar sendiri kita beli jadi dari rekanan atau vendor kita, jadi kita nggak bikin sendiri. Oke, paling gitu aja. Oh iya, untuk menu catering yang di belakang ini bukan setup menu catering kita hari ini ya, tapi puji Tuhan hari ini kita dapat 2 catering. Sekarang kita mau melaksanakan atau masak buat catering donasi. Untuk kali ini atau pagi ini juga kita dapat catering dari salah satu perusahaan yang cukup besar di daerah Cikarang ya. Oke teman-teman, gitu aja. Sekarang langsung aja kita lanjut ke dapur untuk nyelesain catering hari ini. Let's go. Oke, langsung aja kita bakal masak menu pertama, yaitu brokoli baso ya. Ini menu yang ya sebenarnya cukup sering dan sering banget keluar pada menu-menu catering ya. Jadi langsung aja, gak usah pakai lama teman-teman. Ini ada bawang putih seperti biasa, langsung kita masukin. Oke, sudah wangi. Bombay masuk. Oke, teman-teman semuanya. Ya, bombaynya juga sudah wangi ya. Seperti yang kita lihat, dia warnanya udah mulai transparan. Sekarang kita masukin bakso ya. Baksonya kita iris tipis saja. Wangi sekali. Pada dasarnya bakso itu udah matang ya, karena kita kan pakai bakso pabrik. Jadi nggak usah lama-lama, buang-buang waktu, kita langsung masukin sayuran keras ya. Di sini ada kembang kol dan jagung. Oke, kembang kol jagung udah masuk, selanjutnya wortel kita masukin. Kita tumis dulu. Ya, untuk mempersingkat waktu ya, biar nggak banyak waktu untuk ngaduk-ngaduk,
Pada saat sayuran keras sudah masuk, kita udah boleh masukin bumbu-bumbu, teman-teman. Gula hanya untuk syarat, untuk balancing dia punya rasa. Sekarang ada mecin, seasoning atau chicken powder ya. Selanjutnya kita masukin kecap ikan. Oke, cukup. Minyak wijen. Semua bumbu by feeling ya teman-teman. Jadi ngasih bumbu yang ada rasa-rasa asinnya itu semuanya secukupnya aja dulu. Nanti kalau kurang asin kita bisa lakukan adjustment lagi. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar teman-teman semuanya ya, ini sayurannya udah mulai berubah warna. Ya tandanya dia udah mulai matang ya. Kembang kolnya udah mulai berubah warna, wortelnya udah mulai lembek ya. Jangan sampai kematangan karena nanti rasanya bakal jadi nggak garing, nggak enak ya. Sekarang kita udah boleh masukin sayuran lembeknya ya. Ada sawi putih dengan kol ya. Nah teman-teman, sayurannya udah kita masak, terus kita masukin sayuran lembek juga udah kita tumis-tumis ya. Yang penting udah cukup wangi. Sekarang kita boleh adjustment pakai air biar sayurannya lebih cepat matang dan juga matangnya pastinya merata beserta dengan bumbu-bumbunya ya. Kita masukin air kurang lebih ya, kita hanya pakai sekitar 500 ml air. Oke. Ya, udah kita masukin air. Sambil nunggu proses matang, kita kentalin ya. Kita kasih larutan maizena secukupnya dulu aja. Oke, gua rasa cukup ya pengentalnya, kita masukin ya. Tuh teman-teman bisa lihat ya, si kuahnya atau air yang kita masukin langsung menjadi kental ya. Ini tandanya sih udah cukup. Tuh ya. Nah, konsistensinya juga udah sesuai dengan harapan gua. Sekarang boleh kita cicipin terlebih dahulu deh. Kita cobain capcay baso ya. Kuahnya terlanjur mengental, jadi nggak bisa dicobain kuahnya aja, nggak apa-apa, kita cobain sama sayur-sayurannya. Wortelnya masih garing banget, pas ini teksturnya sedikit kurang asin. Gue mau tambahin kecap ikan aja karena cuma sedikit banget kurang asinnya. Oke, cukup. Oke deh, gua rasa cukup ya proses pembuatan capcay baso kita kali ini. Gampang banget bikinnya, satset langsung jadi. Teman-teman bisa lihat tekstur, komposisi, dan juga permainan warnanya ini cantik banget. Komposisi antara sayur dan basonya juga sangat seimbang ya. Sekarang langsung aja kita lanjut buat bikin menu berikutnya. Kita bakal masak ayam saus mentega. Let's go.
Ayam saus mentega gampang banget bikinnya. Teman-teman bisa lihat di sini udah gua prepare semua. Di sini ada ayam. Ayam yang kita pakai untuk ayam saus mentega kali ini full paha pentung. Jadi semuanya paha pentung ukuran 1/8. Posisi sudah digoreng aja, ayamnya segede gini, teman-teman. Oke. Nah, untuk proses penggorengan ayamnya juga sangat mudah ya. Ini tanpa diungkep, tanpa macam-macam. Cuma kita kasih atau kita campur dengan mie seasoning, kecap ikan, minyak wijen. Terus dibiarkan kurang lebih 3 sampai dengan 6 jam. Lalu kita goreng dengan minyak bersuhu tinggi ya. Jadi digoreng kurang lebih 6-7 menit sampai matang. Udah diangkat jadinya seperti ini. Dan sekarang tinggal kita proses aja jadi ayam goreng saus mentega. Let's go. Kita masukin bawang putih dan bombay bersamaan ya. Bawang putih, bombay, udah masuk. Udah cukup wangi. Kita masukin margarin. Nah, yang penting udah wangi. Terus margarin kita udah melt seperti yang teman-teman lihat. Kita udah boleh masukin ayamnya ya. Karena ayamnya nggak begitu banyak, hanya 60 porsi. Kita boleh ngaduk-ngaduk dulu nih si ayamnya sama menteganya biar wangi ya. Kalau banyak sih nggak bisa, takutnya hancur ya. Ini karena dikit aja. Jadi kita mau aroma menteganya itu sama bawang-bawangannya bener-bener nempel ke ayam. Nah, udah nyampur kayak gini. Teman-teman bisa lihat ya, ini cantik banget. Ayam, margarin, bawang-bawangannya, semuanya balance banget. Sekarang kita masukin air. Air secukupnya aja. Terus saus menteganya. Oke. Oke, saus mentega udah masuk, air udah masuk ya. Kita bakal adjustment sedikit dengan mecin, kurang lebih 2 sendok aja. Gula 4 sendok teh. Terakhir ada minyak wijen ya. Oke ya, semua bumbu-bumbu kita masukin secukupnya aja ya. Oke, udah mantap. Sebelum kita godok, kita cobain dulu. Cobain ya. Mantap. Rasa manis, gurih, dan rasa menteganya ini semuanya balance. Ini untuk saus menteganya, teman-teman bisa lihat masih cair banget. Tuh. Ya, dan ini juga gue yakin belum meresap ke dalam si saus menteganya ya, si ayamnya ya. Nah, setelah proses pembuatan saus dan ayam ini udah beres, ini kita bakal godok kurang lebih selama 10 menit dengan api medium sampai sausnya mengental dengan sendirinya.
Yang pastinya sausnya ngeresap ke dalam ayam. Jadi kita ketemu lagi kurang lebih 10 menit dari sekarang. Oke teman-teman semuanya, udah beres. Ayam saus mentega kita udah jadi. Nah kurang lebih seperti inilah tekstur yang gue inginkan. Teman-teman bisa lihat ya. Ini sausnya udah kita godok sampai benar-benar kental. Dan seperti yang kita lihat ya, di ayamnya juga ini saus menteganya tuh kayak nyelimutin ya. Jadi ya ini udah gue pastiin si saus menteganya ngeresap ke dalam ayam dengan sempurna. Kurang lebih beginilah proses pembuatan 60 porsi ayam saus mentega versi gua. Dan sekali lagi, semua resep pada catering kita hari ini gua tulis secara lengkap di kolom deskripsi ya. Sekarang tandanya semua menu yang harus kita masak udah selesai. Kita langsung aja lanjut ke depan untuk nyelesain catering hari ini. Kita bakal lakukan proses plating dan juga packing teman-teman. Oke, udah selesai catering kita hari ini dengan budget Rp30.000 per porsinya. Menu seperti apa yang kita bikin? Let's go, kita lihat bareng-bareng teman-teman semuanya. Ini dia menu kita dengan harga Rp30.000 per porsinya. Yang pertama nasi putih, dadar gulung ada 2, ada capcay bakso, ayam saus mentega, ada sambelnya. Gimana menurut teman-teman, harga Rp30.000 untuk set menu seperti ini murah atau mahal? Kalau menurut gua ini udah worth banget, terutama lagi kita sangat menjunjung tinggi yang namanya kepuasan customer ya. Oke, kayaknya gini aja sih resep kita hari ini. Dan sekarang kita langsung aja lanjut ke lokasi yang udah gue sebutkan di awal video. Let's go. Sehat bang? Opa? Sehat ya? Kok jarang kelihatan sih? Oh, iya. Aduh. Oke deh, Opa pamit langsung ya. Oke sahabat Koko Kuliner semuanya, makanan kita sebanyak 60 porsi. Dari Bapak Hari ya, udah selesai kita anterin ke Panti Asuhan Holy Angel. Yang pertama pastinya gue ucapin banyak terima kasih kepada Bapak Hari dan keluarga yang sudah memberikan kepercayaan ini kepada gue dan tim. Dan pastinya juga kepada seluruh sahabat Koko Kuliner yang udah nonton video hari ini. Semoga video hari ini bermanfaat buat kita semua, menjadi berkat serta menjadi pengetahuan baru pastinya buat kita semua ya. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye.